Bersama-sama kita pada kesempatan ini mengikuti acara Pekan Pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Dhammadippa Surabaya. Dan tema yang dipilih pada malam hari ini ataupun dalam kesempatan ini adalah ketika keyakinan berkembang menjadi kemelekatan. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui bahwa keyakinan ini di dalam Dhamma sering menjadi awal tindakan-tindakan yang selanjutnya. Ya, keyakinan ini kan kita kenal dengan istilahnya sadar. Selalu menjadi awal dari perbuatan-perbuatan yang lain. Bahkan, intisari perilaku di dalam Dhamma secara luas kita bisa sebut adalah yang pertama, memiliki keyakinan atau sadar. Dari keyakinan ini, orang kemudian mengembangkan kebajikan-kebajikan yang lain, yaitu kerelaan, dana, kemoralan, sila, dan kemudian konsentrasi, samadhi, dan kemudian kebijaksanaan topanya. Jadi sadar, dana, sila, samadhi, panya. Itu kalau intinya Dharma itu secara ringkas akan seperti itu. Jadi keyakinan ini menjadi sangat kuat. Yakin dengan apa ini? Yakin dengan ajaran Sang Buddha tentu saja dalam hal ini, bahwa ajaran Sang Buddha yang utama juga adalah hidup ini terpengaruh dengan hukum sebab dan akibat perilaku. Kalau saya melakukan kebajikan, maka saya juga pada waktunya akan memetik kebahagiaan. Sedangkan kalau saya melakukan kejahatan, maka pada waktunya juga saya akan memetik ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, atau penderitaan. Dengan memahami seperti ini saja, dengan memiliki keyakinan seperti ini saja, maka kita kemudian melanjut pada tahap yang selanjutnya, yaitu kerelaan. Saya tahu kalau saya berbuat baik akan membuahkan kebahagiaan, maka saya berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan mengembangkan kerelaan. Kerelaan yang diajarkan di awal adalah kerelaan materi. Biasanya itu kalau di sekolah minggu dan lain sebagainya, di wihara-wihara, di kebaktian-kebaktian umum, kerelaan bersifat materi ini dilakukan. Jadi biasanya diperdengarkan lagu atau bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Begitu lagu Dana Paramita dinyanyikan bersama atau mendengar lagu itu, maka anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, secara otomatis dia akan melakukan persiapan berdana materi. Mungkin dia akan mengeluarkan dompetnya atau mengeluarkan uang dari kantongnya atau dari berbagai tempat penyimpanan lainnya. Nah, ini sebetulnya awal dari menyadari kalau saya berbuat baik, tentu saya akan memetik kebahagiaan. Tetapi disebut awal karena kerelaan itu yang bersifat materi bukan satu-satunya kerelaan. Tahap yang selanjutnya sebetulnya justru kerelaan yang bukan materi. Kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk perhatian, kemampuan untuk menyayangi, memaafkan, menolong,
itu semua adalah bagian dari kerelaan. Jadi kalau tadi materi ini saja yang saya cari dengan susah payah, saya bekerja, ya berjam-jam kerja setiap hari untuk bisa berdana misalnya dengan materi, maka sekarang keakuan yang gratis, kerelaan yang gratis, bisa memaafkan, bisa memperhatikan, bisa membantu mereka yang membutuhkan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan. Saya perlu berbagi juga kepada mereka. Nah, jadi dari keyakinan ini melanjut pada kerelaan. Tapi begitu kita sudah rela dengan yang bukan materi, bisa memaafkan, bisa menyayangi, bisa perhatian, dan lain sebagainya, muncullah kemoralan atau sila. Ketika digigit nyamuk, kita tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi kita bisa langsung mengusir misalnya, memberikan maaf, mengembangkan cinta kasih. Jadi kerelaan ini pun jadi berkembang dalam bentuk kemoralan. Demikian pula nanti dengan sila-sila yang lain atau kemoralan yang lain. Karena selain tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini semua kalau kita mau menjalankan adalah praktek kerelaan. Kemudian kalau kita sudah bisa memiliki keyakinan, kemudian mengembangkan dalam kerelaan, kemudian meningkatkan dalam kemoralan, maka selanjutnya kita muncul lagi yang disebut konsentrasi. Karena pada saat digigit nyamuk, kita tidak langsung membunuh, tapi kita berusaha fokus ini apa sih? Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk santai, mungkin menonton televisi atau menonton acara ini, ada nyamuk datang. Saya sadar ada nyamuk datang. Dan saya sadar bahwa pembunuhan menurut yang saya yakini adalah perbuatan buruk. Karena itu perbuatan buruk tentu buahnya akan kembali ke saya, maka saya akan menjaga perilaku saya untuk tidak melakukan pembunuhan. Jadi saya mengusir. Kesadaran ini muncul dari latihan fokus, latihan konsentrasi. Sehingga saya bukan hanya pada saat duduk menonton acara ini saja saya fokus, tapi juga saat saya bekerja, saat saya berjalan, saat saya berbicara, saat saya berpikir, saya selalu fokus. Dan inilah pengembangan konsentrasi. Dan karena saya selalu konsentrasi, maka saya bisa memutuskan segala sesuatu itu dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Saya bisa membedakan mana yang penting sebagai yang penting, perlu saya lakukan saat ini. Saya mengetahui yang tidak penting sebagai yang tidak penting, bisa saya tunda atau bahkan tidak saya lakukan, maka muncullah kebijaksanaan. Jadi rangkaiannya dari memiliki keyakinan atau sadar, muncul upaya untuk mengembangkan kerelaan sebagai perilaku awal yang paling mudah, kerelaan materi, kemudian berkembang ke kerelaan yang bukan materi, karena nanti akan melanjut pada kemoralan, berlanjut lagi pada konsentrasi, kesadaran setiap saat, dan akhirnya muncullah kebijaksanaan. Nah, inilah rangkaian ajaran Sang Buddha. Dimulai dengan keyakinan. Dan kalau keyakinan ini bisa kita miliki dan bisa menghasilkan secara bertahap kebijaksanaan, maka menimbulkan kebahagiaan di dalam diri. Bahkan bukan hanya kebahagiaan yang sederhana, kebahagiaan yang luar biasa, sampai timbul kemelekatan.
Inilah yang kemudian menjadi tema kita pada kesempatan ini, keyakinan, kemudian berkembang menjadi kemelekatan. Apa yang disebut kemelekatan akhirnya? Karena kita yakin, tetapi kebijaksanaannya belum tumbuh dengan baik. Kebijaksanaannya masih tanggung. Kebijaksanaannya masih awal. Kebijaksanaannya belum total. Maka muncullah kemelekatan, takut kehilangan. Karena yang disebut melekat itu adalah takut kehilangan. Misalnya, setelah memiliki keyakinan yang kuat bahwa perbuatan baik kita akan membuahkan kebahagiaan untuk diri kita, kemudian kita mengembangkan kerelaan, baru sampai di tahap kerelaan aja kita sudah merasa happy sekali, ya, wow, dengan saya berbuat baik ini kemudian saya bisa merasakan kebahagiaan. Saya hari ini ber- berdana kepada para biku dana makan pagi. Eh, Tidak lama kemudian siangnya saya diajak pesta sama teman saya yang ulang tahun. Wow, ternyata menanam kebajikan menumbuhkan kebahagiaan, menanam makanan. Tadi pagi saya berdana makan kepada para biku, langsung siang ini saya ditraktir teman saya yang ulang tahun. Wow, luar biasa banget. Akhirnya muncullah kemelekatan dengan wah, kalau gitu saya harus berdana yang banyak. Kalau saya bisa berdana sebungkus nasi saja kepada para biku, hasilnya saya bisa diajak pesta, ditraktir teman saya yang ulang tahun. Apalagi kalau saya bisa berdana lebih banyak, mungkin 100 bungkus, mungkin 500 bungkus makanan saya danakan. Saudara-saudara, pola pikir ini kemudian menjadi kemelekatan. Karena kita lalu ada harapan. Wow, kalau sebungkus saja hasilnya ditraktir teman. Sampai saya nggak makan semalaman lagi, besoknya pagi juga masih kenyang. Wow, ini kalau 10 bungkus kan 10 kali lipat. Kalau 100 bungkus, 100 kali lipat. Harapan seperti ini nanti akan menimbulkan kekecewaan. Begitu kita sudah besoknya, wah, ada Bante di wihara. Kalau gitu saya berdana 100 bungkus, padahal bantainya cuma 2 orang. 100 bungkus. Aduh, bantainya sudah saya cukup 1 bungkus ya. Bantai teman ini juga 1 bungkus sudah. Lah sisanya 98 gimana? Yuk kita bagikan. Ya jangan dibagikan Bante. Kemarin saya berdana 1 bungkus kepada Bante, saya dapatnya ditraktir makan. Teman saya yang ulang tahun sampai pagi ini rasanya masih kenyang. Lah kalau Bante bagi-bagikan kan buah karma baik saya jadi berkurang. Nah saya nggak mau, harus Bante yang habiskan. Lah kita berdua nghabiskan 100 bungkus, nggak tahu caranya gimana, pokoknya Bante habiskan. Supaya saya dalam 100 hari ke depan ini ada orang yang neraktir saya untuk makan siang. Wow, saudara, ini menjadi kesalahpahaman, menjadi kemelekatan salah pandangan. Dan ini keliru. Apalagi ada yang mengatakan lagi, mungkin konsepnya seperti ini, beberapa kali berdana makan kepada para biku, dan buahnya itu kebahagiaan terus. Oh, kalau begitu yang paling penting hidup ini adalah berdana. Ajaran Sang Buddha yang paling penting adalah berdana. Tidak perlu jalankan sila. Atau malah mengatakan aku belum mampu jalankan sila. Apalagi meditasi, aduh nggak mampu aku. Apalagi kebijaksanaan, wah nggak terbayang saya. Sudah pokoknya saya berdana saja. Kemampuan saya di kehidupan ini hanya berdana. Nanti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, sudahlah nanti untuk tugas saya di kelahiran-kelahiran mendatang. Ini juga kemelekatan, ini juga keliru. Nah sekarang bagaimana?
keyakinan itu tidak menjadi kemelekatan. Saya yakin dengan kebajikan membuahkan kebahagiaan. Itu yang kita lakukan. Saya akan berbuat baik. Setiap hari saya akan berbuat baik. Semaksimal yang saya bisa lakukan. Perbuatan baik lewat pikiran, perbuatan baik lewat ucapan, perbuatan baik lewat badan saya. Apapun buahnya di dalam karma nanti punya waktunya masing-masing. Jadi kalau hari ini saya bisa berdana makan kepada para biku, kemudian siangnya saya diajak, ditraktir teman saya yang ulang tahun, maka belum tentu ini adalah buah dari dana makan pagi saya tadi. Mungkin ini adalah kebajikan-kebajikan yang sudah saya lakukan di berbagai waktu yang sebelumnya dan berbuah dalam bentuk hari ini saya ditraktir teman saya ulang tahun. Jadi besok saya juga tetap akan berbuat baik. Saya tetap akan berdana makan kepada para biku. Tapi saya tidak berharap bahwa nanti setelah berdana makan ini saya mesti ditraktir lagi. Enggak, pokoknya saya berdana lagi. Saya berdana lagi. Tapi hari ini saya tidak punya uang. Ya tidak usah berdana karena saya tidak melekat dengan dana itu. Tapi kalau hari ini kebetulan saya ada kesempatan, kebetulan saya juga memiliki uang yang lebih juga, kebetulan di biara juga ada biku yang hadir, nggak apa-apa, saya berdana. Jadi kesempatannya ada. Tapi saya sudah tidak mengharap buah itu muncul. Kenapa? Karena saya tahu pada waktunya buah itu akan datang pada diri saya sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang keyakinan itu perlu dibarengi dengan upaya kita juga belajar. Selain kita belajar melaksanakan kemoralan, ya kalau tadi kan ada keyakinan, sadar, kemudian ada dana, ya, sila sama dipanya, ya. Nah, sekarang kita di dalam melakukan keyakinan ini tentu kita juga perlu mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Jangan cuman, "Wes, pokoknya aku sekarang di kehidupan ini saya dana saja. Saya sudah tidak mau sila lah, saya belum waktunya itu." Ya, teman-teman jalankan 8 sila di dalam rangka pekan penghayatan Dhamma seperti ini. Saya tidak mampu lah. Saya saya dana saja. Ya, pekan penghayatan Dharma ini nanti keperluannya apa ya saya dana saja. Tapi 8 sila saya nggak mampu. Kemudian kalau suruh meditasi, aduh saya juga nggak mampu. Apalagi kebijaksanaan. Bukan seperti itu. Tapi sekarang kita juga perlu memiliki upaya untuk belajar. Banyak mendengar, banyak merenung, banyak memahami, dan banyak mencoba untuk dilaksanakan. Jadi, kita sekarang walaupun saya sudah suka berdana misalnya, saya yakin dana ini buahnya kebajikan pasti kembali pada saya, tapi saya juga tetap untuk mendengar dhamma. Saya juga tetap membaca buku-buku. Saya juga tetap berdiskusi dhamma. Saya juga tetap bertanya dhamma kepada para pandita misalnya, atau kepada mereka yang memahami dhamma, sehingga wawasan saya bertambah. Dan kemudian ketika para pandita ataupun para biku ataupun buku-buku yang saya baca itu kemudian menyampaikan bahwa di dalam agama Buddha itu selain pengembangan dana ada sila, samadhi, dan panya itu, saya juga, wah, kenapa nggak saya coba ya? Nah, jadi ada kemauan untuk mencoba, kemauan untuk melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh para bijaksana tersebut. Sehingga kita ketika misalnya berdana, tadi kita ambil contoh ya, saya dana makan pagi kepada para biku. Saya menyarankan bukan hanya dana kemudian kita tinggal, kemudian kita abaikan, tidak. Tapi kita juga ada baiknya kita berdana dan kemudian kita mendengarkan.
apa yang disarankan oleh para biku tersebut. Atau mungkin karena pagi kita ada kesibukan, oke lah kita titip dana makan kepada penjaga wihara misalnya, kemudian nanti mungkin siang atau sore kita bertemu dengan para biku, dan kemudian kita mendengarkan dhamma. Kita tanya kepada para biku, ataupun para pandita, ataupun siapa saja yang kita anggap bijaksana, bagaimana ya kalau saya tuh cuman masih dalam level, saya yakin sih hukum karma ya, tapi saya levelnya ini kok masih hanya berdana saja. Apa sudah cukup ya? Nah, kalau mereka kemudian mengatakan, ya kamu perlu dong mengembangkan kemoralan, ya, karena selain dana ada sila, ada samadhi, ada panya. Coba lah kamu kembangkan semampu yang kamu bisa. Jangan nunggu di kelahiran yang berikut. Karena kalau kelahiran berikut itu kalau kamu sebagai manusia dan mengenal dhamma, ya kamu bisa melanjutkan, punya keyakinan, pengembangan kerelaan, melaksanakan kemoralan, bermeditasi, pengembangan konsentrasi, dan juga kebijaksanaan. Kamu bisa ketika kamu terlahir sebagai manusia. Tapi kalau kamu tidak terlahir sebagai manusia, bagaimana kamu mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan selanjutnya? Jadi, mumpung ketika di kehidupan ini kamu sebagai manusia, kamu sudah punya keyakinan tentang hukum sebab dan akibat perbuatan, sehingga kamu terdorong untuk melakukan kebajikan karena tahu buah kebajikan adalah kebahagiaan. Apa salahnya kamu juga mengembangkan kemoralan, konsentrasi, dan pengembangan kebijaksanaan? Nah, kita lalu mendengar ini. Iya ya, kenapa nggak saya coba ya? Kan namanya mencoba itu 50% berhasil. Kalau tidak mencoba dengan mengatakan, ah nantilah kehidupan yang selanjutnya lah, kehidupan ini aku dana paramita saja, yang penting aku bisa berdana. Kalau saya tidak mencoba, saya tidak tahu. Kalau tidak mencoba, saya 100% gagal. Tapi kalau saya mencoba, maka saya punya 50% kemungkinan berhasil. Nah, kemauan belajar, kemauan merenungkan, kemauan mencoba nasihat dari orang yang bijaksana yang kita kumpul atau yang kita dekati, tempat kita bergaul dengan mereka, inilah yang akan meningkatkan kualitas diri kita. Dan inilah yang akan mengurangi, bahkan melenyapkan kemelekatan kita. Tidak lagi ada tema kita kemudian ketika keyakinan berubah menjadi kemelekatan. Tidak ada lagi. Karena ketika keyakinan tidak lagi dibarengi dengan kemelekatan. Kenapa? Karena keyakinan kita sudah memiliki kebijaksanaan. Kita membuka wawasan pada pengetahuan yang lebih baru. Jadi, pengetahuan kita tentang hukum sebab dan akibat itu betul. Ya, kita boleh yakin itu bahwa saya berbuat baik tentu buahnya kebahagiaan, saya menghindari kejahatan karena kejahatan itu buahnya adalah penderitaan. Itu betul pengertian itu, tetapi bukan hanya itu. Banyak sekali faktor-faktor damai yang kita bisa kembangkan. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau membuka telinga kita, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita untuk memahami lebih banyak, kita tidak akan memperoleh kemajuan apapun juga. Maka di kehidupan ini kita akan tersia-siakan. Loh, tapi kan saya sudah punya keyakinan dan saya bisa berdana. Betul, berdana sudah perbuatan baik itu. Ya, punya keyakinan pun sudah perbuatan baik itu. Tetapi belum cukup. Kita di dalam dhamma ini juga perlu praktek, bukan hanya dasar keyakinan. Ada pembuktian dan ada pengembangan wawasan. Apa gunanya sekarang kalau di dalam jalan mulia berunsur delapan, ada yang disebut daya upaya yang benar, yaitu berusaha belajar dari kekurangan sendiri untuk diperbaiki.
Belajar dari kelebihan sendiri untuk ditingkatkan. Belajar dari kekurangan orang untuk dihindari. Belajar dari kelebihan orang untuk ditiru. Sebetulnya kita ini punya semangat untuk belajar. Di dalam Dhamma itu isinya belajar, belajar, belajar. Karena dengan belajar, dengan bisa memahami, merenungkan, dan mempraktekkan, kemajuan dapat kita capai. Kita tentu bisa memahami bahwa Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana pun juga belajar dari Udaka Ramaputa, Alaraka Lama. Itu kan beliau belajar, bukan cuma tahu teorinya. Coba sampai maksimal, sampai habis ilmunya gurunya. Dan akhirnya, wah, guru yang ini sudah cukup sampai di sini. Saya mau pindah ke guru yang lain. Belajar lagi. Ya, makanya udah Karamaputa, kemudian Alarakarama, belajar lagi. Tapi dua guru kok nggak memenuhi harapan ya. Nyoba sendiri dengan keyakinannya yang kuat. Saya harus bisa nih. Ternyata puasa ini harus maksimal. Nah, kemudian beliau dikenal dengan 6 tahun menjalankan latihan yang keras itu. Ini beliau nyoba dari kekuatan keyakinannya. Tapi ternyata, oh, nggak begini juga ya caranya. Ternyata dengan keras, dengan puasa maksimal, kurang berhasil. Saya coba perbaiki. Nah, ada upaya membuka diri pada perubahan. Tadi kalau di dalam daya upaya yang benar kan ada kekurangan sendiri perbaiki, kelebihan sendiri tingkatkan. Kekurangan orang hindari karena itu belum terjadi pada diri kita, tapi ada potensi terjadi pada diri kita. Hindari. Kelebihan orang lain belum ada pada diri kita, tapi ada potensi kita munculkan. Ikuti. Nah, Bodhisattva Siddhartha Gautama ini setelah mencoba berpuasa dengan keras sekali, loh, kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya? Dulu berguru dengan dua guru yang paling hebat pada zaman itu, Dakaramaputra dan Alarakalama, hasilnya juga kurang. Berjuang sendiri dengan berpuasa habis-habisan sampai dikatakan tekan perutnya, terpegang kulit punggungnya. Anda bisa tahu setipis apa itu tubuh beliau. Pegang punggung, kepegang kulit perutnya. Sedemikian tipis sampai akan hilang kesadarannya. Wah, ini bukan caranya ini kalau seperti ini. Nah, kemudian beliau mengubah, membuka diri pada perubahan. Keyakinannya yang semula ini bisa diperbaiki, tidak melekat dengan keyakinan. Sehingga, ya sudahlah, kalau gitu kebetulan nih ada yang menyediakan bubur. Ya sudah, saya konsumsi. Wow, begitu 5 pertapa rekannya melihat ini, wah, ini pertapa Siddhartha sudah tidak sehebat yang kita bayangkan. Ternyata akhirnya makan juga dia. Dan akhirnya kelima pertapa ini pergi meninggalkan Bodhisattva Siddhartha. Tapi Bodhisattva nggak pusing itu. Biar aja yang pergi. Beliau berjuang terus dengan memperbaiki pola hidupnya. Yang dari dulu berpuasa habis-habisan, sekarang berusaha secukupnya saja. Sehingga tubuhnya menjadi lebih terjaga kesehatannya, kesadarannya bisa lebih dijaga, dan akhirnya pada saat purnama Sidhi di bulan Waisak, sebagaimana yang salah satunya kita peringati Trisuci Waisak, sebagaimana yang pekan penghayatan Dhamma atau pendalaman Dhamma ini kita lakukan, beliau mencapai pencerahan. Nah, kenapa beliau mencapai pencerahan? Karena beliau mengubah mindset awalnya. Sehingga beliau kemudian mengucapkan bahwa berfoya-foya itu juga tidak ada gunanya memuaskan hawa nafsu tubuhnya. Tapi menyiksa diri juga tidak
menyelesaikan masalah. Jalan tengah inilah yang menjadi dasar kebijaksanaan. Nah, kemampuan membuka diri ini. Kemudian setelah beliau mencapai pencerahan, beliau memiliki pola pikir bahwa dhamma ini sedemikian luhur. Tidak ada lah orang bisa memahami ini. Tidak, tidak mungkin lah bisa memahami. Jadi beliau sudah tidak mau mengajar. Tetapi Brahma Sahampati datang. Kemudian mengucapkan kalimat seperti yang tadi diucapkan oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Caloka Dipati Sahampati tadi. Bahwa tolonglah Sang Buddha dengan cinta kasihnya ajarkan Dhamma. Karena di dunia ini banyak orang yang debu kegelapan batinnya itu tidak terlalu tebal, punya potensi untuk mencapai pencerahan juga. Nah, jadi beliau berubah, keyakinannya ini berubah. Oke, kalau begitu ya sudah, saya cari nih sekarang. Wah, yang paling hebat nih guru saya yang dua itu, udah Karamaputra dan Alarakarama. Ini pasti hebat Pol. Wah, tapi ternyata setelah dicari meninggal. Sudah meninggal dua-duanya ini. Lahir di alam Brahma. Waduh, nunggunya lama sekali nih. Kalau nunggu kelahiran kembalinya. Lalu siapa nih alternatifnya? Jadi keyakinannya beliau ini, wah mestinya cuma dua orang ini. Tapi tidak melekat, berubah. Ah, lima pertapa aja. Yang dulu bareng sama saya. Nah, jadi beliau berjalan. Dari tempat beliau mencapai pencerahan, menuju ke beliau mengajarkan Dhamma, Taman Rusa, isi patana itu. Dan beliau mengajarkan Dhamma. Beliau menabiskan setelah diajarkan Dhamma, beliau menabiskan kelima pertapa itu sebagai biku. Tapi kelima pertapa yang menjadi biku ini lama-lama jadi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sang Buddha sulit kalau menabiskan sendiri. Dan akhirnya beliau mengubah lagi. Gimana ya? Kalau dibikin sistem. Sehingga sistem nanti yang disebut sangga itu yang akan menabiskan mereka-mereka yang ingin menjadi biku. Nah, jadi berubah. Kemudian biku-biku yang banyak ini kelakuannya nggak begitu baik semuanya. Ada juga biku-biku yang tidak baik. Ada biku yang serius menjadi biku, ada biku yang tidak serius menjadi biku. Akhirnya timbullah upaya Sang Buddha untuk membuat peraturan yang disebut dengan winaya. Biku tidak boleh gini, biku tidak boleh gitu. Itu tuh timbulnya bukan seketika, tetapi berproses. Jadi setahap demi setahap. Kenapa? Karena ada umat yang mengeluh, aduh, Bante, kok biku kok kelakuannya gitu. Sang Buddha lalu punya konsep, iya, ini harus jangan sampai seperti itu. Nah, jadi berubah. Beliau ini juga terus berubah. Nah, saudara-saudara, sampai Sang Buddha mengajar 45 tahun. Kalau kita ikuti 45 tahun ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada beliau. Bahkan di hari-hari beliau sudah usia lanjut pun, beliau malah meminta para biku yang lain yang mengajarkan Dhamma. Kenapa? Karena beliau sudah usianya lanjut. Kemudian beliau wafat. Ya, nah ini yang juga kita peringati karena Waisak itu kan Tri Suci Waisak memperingati lahirnya Bodhisatwa, kemudian Bodhisatwa mencapai kebudaan, ya, kemudian Buddha Gotama ini wafat. Ini satu rangkaian kehidupan guru kita Sang Buddha Gotama. Sebetulnya kalau kita lihat itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi keyakinan yang awal itu dengan modal berkumpul dengan orang yang bijaksana, mendengar nasihat dari orang yang bijaksana, memahami nasihat orang yang bijaksana, melaksanakan ajaran
yang sudah difahami, dipraktekkan, maka timbullah kebijaksanaan yang itu akan mengubah kemelekatan dan keyakinan kita itu akan tumbuh dalam kebenaran. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah ketika keyakinan berubah menjadi kemelekatan. Itu kalau kita tidak sering berkumpul dengan orang tidak bijak. Kalau kita tidak sering berkumpul dengan orang bijaksana. Dan kita tidak mau mendengarkan nasihat orang bijaksana. Kalau kita tidak pernah berkumpul dengan orang bijaksana dan tidak mendengar dan mempraktekkan, maka muncullah kemelekatan. Karena kita merasa apa yang saya ketahui, apa yang saya laksanakan ini paling benar. Saya tutup telinga, tutup mata, saya tidak mau tahu pihak lain. Pokoknya ini paling benar. Ini bukan tujuan di dalam dhamma. Karena itu tema kita sebenarnya sangat baik, yaitu ketika keyakinan berkembang menjadi kemelekatan. Karena kita kurang berkumpul dengan orang bijaksana, kurang mendengar nasihat orang bijaksana. Tetapi ketika keyakinan tumbuh dengan kebijaksanaan, maka kita menjadi orang yang sangat mudah untuk dinasehati, sangat mudah untuk mengembangkan kualitas diri, karena kita tahu hal yang kurang akan kita perbaiki, hal yang baik akan kita tingkatkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dalam suasana pekan pendalaman Dhamma seperti ini, marilah kita kemudian lalu merenungkan pihak-pihak mana ya di sekitar kita ini yang kita bisa anggap bijaksana. Bijaksana artinya mereka yang sudah menjalankan kemoralan yang baik, mengembangkan kerelaan yang baik, mengembangkan meditasi juga yang baik, sehingga pikirannya itu bisa memisahkan yang baik sebagai yang baik, yang buruk sebagai yang buruk, yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting, itu bisa muncul di sekitar kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin nenek kakek kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin guru kita, mungkin juga para pandita, para umat, para upasaka-upasika, mungkin juga para biku, mungkin juga buku-buku. Marilah kita membuka diri untuk belajar dengan mereka. Dan marilah kita merenungkan apa yang mereka ajarkan itu, agar kita menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana menjadi orang yang tidak melekat dengan keyakinan yang kita yakin saat ini. Tetapi minggu depan mungkin keyakinan kita bisa berubah. Mungkin saat-saat berikutnya bisa berubah. Saudara-saudara, inilah yang perlu saya sampaikan agar keyakinan kita bisa menjadi kebijaksanaan kalau kita memiliki dua hal yang sangat penting, bergaul dengan mereka orang yang bijaksana dan mendengarkan, mempraktekkan nasihat orang yang bijaksana, minimal kita mau mencoba sehingga kita pun bisa menjadi orang yang bijaksana karena keyakinan ini adalah awal perilaku kebajikan untuk mencapai kebijaksanaan. Semoga Anda semua selalu bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma, termasuk dari lingkungan kita, membaca buku, mendengar Dhamma, diskusi Dhamma, dan sebagainya. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan-kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Sekarang tiba waktunya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada umat, baik yang hadir secara langsung maupun melalui channel YouTube,
Untuk yang channel YouTube bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar, dan bagi umat yang tidak masalah bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan Bante dari umat yang mengikuti di YouTube, yaitu saudara Edward Wang dari Medan. Pertanyaannya begini Bante. Apakah function adalah salah satu cara latihan mengurangi kemelekatan? Adakah manfaat jika kita membaca parita untuk makhluk seperti burung dan ikan yang akan kita bebaskan tersebut? Makasih. Baik. Wah, ini ternyata acara kita diikuti dari Medan juga ya. Jadi bagus sekali ini. Ya. Nah, sehingga kita bisa dalam satu pembabaran dhamma bisa diikuti lebih banyak orang. Ini mah manfaatnya teknologi online seperti ini. Nah, sekarang apakah function ataupun pelepasan makhluk ini termasuk mengurangi kemelekatan? Benar, bisa termasuk karena ini adalah bagian dari kerelaan. Kenapa demikian? Makhluk ini tentu kita dapatkan bukan dengan gratis. Itu yang nomor satu ya. Jadi Anda tidak mungkin kemudian melepas misalnya melepas ikan, Anda tangkap dulu ikan kemudian Anda lepaskan. Tapi Anda mungkin pada waktu pelepasan makhluk ini, Anda mungkin mencari di restoran yang menjual ikan masih hidup, kemudian Anda mungkin membeli salah satu atau semampu Anda ya, satu atau dua ekor, kemudian Anda bawa dan kemudian Anda lepaskan. Nah, kerelaan membeli ini adalah mengurangi kemelekatan. Atau sekarang memang fungsinya ini bukan makhluk ya, bukan makhluk yang seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi misalnya fungsi nyamuk, fungsi lalat. Karena nyamuk ini masuk ke kamar kita. Kemudian kita usaha kita tangkap, kemudian kita sudah tangkap nih ya, dengan berbagai cara, misalnya kita genggam, kemudian kita bawa keluar kamar, dan kita lepaskan di luar. Ini termasuk mengurangi kemelekatan. Betul. Ya, atau lalat tadi. Ya, lalat juga kita bisa tangkap mungkin atau dengan berbagai alat tapi jangan lem ya. Karena kalau dengan lem lalat itu lalatnya ketika dilepas ya kakinya ikut nempel di lemnya. Jadi Anda nangkep dengan berbagai cara ya. Nah, kalau lalatnya ditangkap ada satu umat yang suka nungguin atau menjaga kalau biku makan supaya tidak ada lalatnya itu pandai sekali menangkap lalat dengan tangan. Gesit sekali. Sampai saya pikir apakah ini belajar kungfu dari mana? Karena kalau film-film dulu kan ada yang menggunakan sumpit menangkap lalat tuh. Ya, nah ini kok bisa pakai tangan nih? Wah luar biasa. Nah ini kemudian diapain? Ya dia bawa keluar ruang makan dan kemudian dilepaskan di luar, ditutup. Itu adalah mengurangi kemelekatan. Sudah pasti itu. Kan bisa saja sekarang ada nyamuk lalu kita ini kan tidak kita bawa keluar pintu tapi begitu kita tangkap langsung kita gosok. Bisa juga ada lalat kita tangkap kemudian tangan kita celupkan di air, lalatnya mati. Enggak seperti itu, tapi dia bawa keluar, dilepaskan. Itu adalah mengurangi kemelekatan. Apalagi kalau yang membeli tadi. Nah, sekarang pada waktu function membacakan parita. Paritanya bermacam-macam ya. Kalau kita, kayak saya sering suka menyarankan adalah cukuplah membaca Karania Metasuta kalau waktunya panjang. Jadi dari rumah misalnya kita membaca Karania Metasuta, tapi kalau di lokasi mungkin kita cukup mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata atau semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia sambil kita lepaskan makhluknya. Nah, apakah ada manfaatnya untuk burung tersebut ataupun untuk ikan tersebut? Saudara-saudara, kalau berbicara tentang manfaat untuk makhluk lain, ini nanti ya. Tapi sekarang manfaatnya untuk si pelaku adalah ketika dia membaca parita,
dia sebetulnya membersihkan, mengkondisikan pikiran, ucapan, dan perilakunya itu baik. Karena parita itu isinya adalah kebaikan, kalimat-kalimat yang positif, sehingga ketika kita mengulang semoga semua makhluk bahagia misalnya, saat mengulang tidak mungkin ada pikiran yang lain. Apalagi saat ini mengulang semoga semua makhluk bahagia. Tidak mungkin ada pikiran negatif yang lain. Bahkan pikiran positif lain pun tidak ada. Kenapa? Karena pikiran hanya bisa satu setiap saat. Sama dengan ketika kita sedang duduk, tidak mungkin sambil berjalan. Berjalan tidak mungkin sambil berbaring. Berbaring tidak mungkin sambil berdiri. Kita hanya bisa satu setiap saat. Jadi pikiran juga sama. Ketika sedang mengulang semoga semua makhluk bahagia, pikiran baik tidak muncul, pikiran buruk pun juga tidak muncul. Yang ada hanya semoga semua makhluk bahagia, hanya satu itu. Nah, sehingga kalau dia sering membaca parita, misalnya sampai Santa Bhavantu Sukita atau Karania Metasuta dibaca lengkap, maka bagi si pelaku adalah dia menanam kebajikan. Tentu sering menanam kebajikan, buahnya juga kebahagiaan. Entah di kehidupan ini apapun kehidupan selanjutnya itu bukan urusan, tapi tugas kita adalah melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah, sekarang bagaimana dengan makhluk-makhluknya ini? Makhluk-makhluk ini di dalam beberapa kisah yang mungkin saya dapatkan dari luar Tipitaka ya, dari kisah beberapa buku yang pernah saya baca atau beberapa sumber yang pernah saya baca. Misalnya ada orang yang ingat kehidupan sebelumnya. Kemudian dia ingat di kehidupan sebelumnya itu dia pernah terlahir sebagai anjing di wihara. Nah, kenapa sekarang kok dia jadi manusia? Karena dia ingat di wihara itu dia melihat banyak para biku, dia mendengar parita, sering terjadi seperti itu setiap hari, sehingga ketika kematian datang, ingatan dia yang kuat adalah tentang para biku dan pembacaan parita. Sehingga akhirnya dia terlahir sebagai manusia yang mengenal Dhamma lebih awal. Cuman orang ini nggak jadi biku sih. Cuman dia tinggal ataupun sering berkunjung dengan dan berkumpul dengan para biku. Kenapa? Ternyata dia ingat dulu saya jadi anjing itu, saya pernah loh mendengar biku-biku membaca parita sering-sering begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya binatang itu pun bisa bisa tahu, bisa mendengar tentang kebajikan yang kita lakukan, sehingga mempengaruhi kelahiran yang berikutnya. Di dalam beberapa video, saya juga pernah melihat video orang yang melepas makhluk, kemudian dibacakan doa, misalnya, terus misalnya ikan lele, misalnya. Dia, dia ikan lelenya ini dilepas, kemudian dia berenang agak menjauh, kemudian dia menoleh, menghadap orang yang melepas, seolah-olah mengucapkan terima kasih, dan kemudian dia berenang menjauhi lagi sampai hilang. Nah, cuman saya belum mendengar cerita apakah lele itu kemudian lahir sebagai manusia atau apa, saya nggak tahu itu. Tapi cerita manusia yang tadi, yang ternyata adalah dulunya terlahir sebagai anjing di wihara, itu memang pernah ada. Dan ada yang sejenis seperti itu. Ya, yang dulu pernah misalnya ada eh, orang yang dipelihara orang biasa, ya. Kemudian, nah ini cerita orang ya, orang yang senang membaca doa. Nah, itu ternyata dulu dia dipelihara orang biasa, tinggal di rumah orang biasa, dan sering dia mendengar pembacaan parita. Dan akhirnya parita itu yang terngiang-ngiang sampai akhirnya dia terlahir kembali sebagai manusia dan meninggal.
Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, membaca parita apakah bermanfaat untuk makhluk yang meninggal? Ada satu dua cerita memang bermanfaat, tetapi saya lebih cenderung pembacaan parita ketika melepas makhluk lebih bermanfaat untuk orang yang melepaskan. Kenapa? Karena dia menanam kebajikan. Ya, dengan keyakinannya dia menanam kebajikan, sehingga itulah yang akan membuahkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Demikian pertanyaannya sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang bertanya maupun Anda yang mendengarkan acara ini. Terima kasih. Silakan Baik, lanjutkan. Bante. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari dua orang yang hadir. Yang pertama dari Ko Budi. Silakan. Namo Buddhaya, Bante. Saya ingin menanyakan dari yang tadi Bante jelaskan tentang keyakinan yang bisa menimbulkan kemelekatan. Beberapa dari umat Buddha sendiri, saya mengamati itu ada yang memiliki keyakinan yang bagus di awal, kemudian berkembang menuju kepada pemahaman yang lebih dalam, misalnya kepada satu pemahaman tentang cara-cara meditasi atau teknik bermeditasi yang mungkin satu dengan lainnya berbeda, atau pemahaman tentang sila. Beberapa orang bersikap strict atau bersikap berprinsip gitu ya, bahwa apa yang dia kerjakan tentang teknik meditasinya ataupun pemahaman tentang silanya itu adalah benar. Sekarang bagaimana kita membedakan bahwa seseorang itu memegang prinsip yang teguh atau dia sudah mulai berada dalam zona kemelekatan tadi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya, Bante? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, ya, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi ada orang yang memahami dhamma atau belajar dhamma, kemudian juga melaksanakan sila, melaksanakan meditasi, dan lain sebagainya, dan menganggap cara yang dia pelajari, yang dia ketahui itu adalah yang paling benar. Nah, sekarang, apa bedanya ya memiliki keyakinan yang kuat atau kemelekatan? Tadi di dalam kesempatan pembabaran, saya sampaikan bahwa keyakinan ini bagus, tapi butuh juga pergaulan. Bergaul dengan orang yang atau pihak-pihak yang kita anggap bijaksana. Orang yang kita anggap bijaksana itu bisa orang tua kita, keluarga kita, ya, bisa para biku, para atasilani, samanera, kemudian juga buku termasuk ya. Jadi semuanya itu sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber kebijaksanaan itu banyak sekali di masyarakat kita. Nah, kemudian bagaimana yang disebut teguh? Yang disebut teguh itu ketika kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, yang kita ketahui sebelumnya itu betul. Tetapi ketika kita memahami yang lain dan kemudian kita tidak mau terima, kita menganggap ini yang paling benar, inilah kemelekatan. Tetapi kalau sekarang kita memahami yang lain dan kemudian, ya sudahlah saya coba ya, saya coba dulu. Anda tidak salah toh mencoba, misalnya saya melaksanakan meditasi dengan cara A. Oke, tapi ada orang yang mengajar dengan cara B. Saya yakin sih cara A ini, tapi nggak ada salahnya tuh saya nyoba cara B. Dalam seminggu ke depan ini saya coba cara B. Saya coba perbandingkan. Kalau cara B ini ternyata lebih bermanfaat, kenapa saya tidak berganti? Kenapa saya malah fanatik ataupun saya masuk ke zona nyaman, saya tidak mau belajar yang lain. Lah itulah kemelekatan. Tapi kalau saya merasa cara saya ini sudah benar karena saya belajar meditasi dengan cara A, tetapi karena saya belum menemukan alternatif yang lain. Nah, ini setelah ada si B ini kalau menjelaskan, oh, saya coba dulu lah, minimal seminggu, ya, minimal saya seminggu atau 3 hari lah, atau sekali lah, saya coba. Kalau memang bermanfaat, saya akan ikuti. Nah, kemauan mendengar, kemauan mencoba, ya kalau tadi kan saya sampaikan,
Dua hal yang penting itu adalah satu, kita bergaul dengan mereka-mereka yang bijaksana, baik itu sumber-sumber orang yang masih hidup, ataupun buku, ataupun internet, ataupun apa saja. Ini kita berkumpul, belajar dari situ. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan, mempelajari nasihat-nasihat tersebut, dan berusaha mencoba. Tidak harus selamanya, tapi mencoba. Dengan mencoba 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Orang yang tidak mau mencoba berarti orang yang sebetulnya dia takut berubah. Kalau sudah takut berubah berarti dia juga fanatik. Kalau sudah fanatik berarti dia itu kemelekatan. Tetapi ketika dia mau mencoba, dia tetap punya keteguhan. Saya sudah nyoba, tapi saya nggak cocok. Oke, saya pakai cara A, saya nyoba B ini nggak cocok. Nggak apa-apa, nanti ada C. C cocok nggak? Oh, nggak cocok juga, tapi saya mau nyoba. Sebulan pun saya mau nyoba cara itu. Nggak cocok. Cara D, cara E. Oh, mungkin nanti di cara H yang paling sudah agak belakang itu. Atau cara M yang paling belakang itu. Ternyata saya cocok. Nah, jadi ada kemauan untuk mencoba. Inilah kebijaksanaan. Ya, tapi kalau selama kita tidak mau mencoba, itu kemelekatan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih jelas membedakan antara memiliki keyakinan yang teguh dengan kemelekatan. Kemelekatan karena tidak mau mencoba, fanatik, ya, menganggap dirinya paling benar. Punya keyakinan yang teguh adalah saat ini saya merasa ini yang paling terbaik yang saya tahu, tapi bukan berarti tidak ada di masa depan yang lebih baik daripada ini. Karena itu saya akan mencoba, mencoba, dan terus mencoba. Itulah kita belajar keluar dari zona nyaman. Begitu, apakah bisa dimengerti? Baik Bante, selanjutnya kepada penanya kedua kami persilahkan. Namo Buddhaya, Bante Utamo, saya Jiang Jiang. Bante, saya mau tanya, seorang pengusaha restoran itu kan setiap hari membunuh banyak makhluk seperti udang, ikan, dan sebagainya. Saya hitung-hitung satu hari itu bisa ratusan bahkan ribuan ikan dan udang. Saya berpikir dalam waktu 1 bulan itu mungkin bisa jutaan makhluk yang dibunuh dan setahun bisa mungkin mencapai miliaran. Itu bagaimana karmanya nanti? Terus saya punya teman juga, ya dia beragama K, orangnya cantik. Tapi dia hobinya itu kalau makan udang itu hidup. Hidup itu langsung digoreng katanya manis. Terima kasih atas jawabannya Bante. Iya, terima kasih Saudara Jiang-Jiang yang lama sekali saya tidak ketemu. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia. Nah, tadi ada pertanyaan tentang pengusaha restoran yang membunuh. Di dalam Dharma, kita itu masing-masing bertanggung jawab pada perilaku kita. Melakukan banyak kebajikan, membuahkan kebahagiaan, mengkondisikan, mendapatkan kebahagiaan. Melakukan keburukan, mengkondisikan kita memetik buah penderitaan atau ketidakbahagiaan. Nah, jadi kalau sekarang ada usaha pembunuhan seperti itu, makanya di dalam Dhamma disampaikan ada beberapa pekerjaan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang upasaka ataupun upasika, yaitu jual beli binatang, terutama yang nanti ada hubungannya dengan pembunuhan, ya misalnya udang, ikan dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Karena dia memupuk karma buruk. Tapi saya lihat sukses tuh teman saya yang pengusaha restoran sukses. Oh iya, kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma,
nanam padi tidak langsung panen, nanam jagung juga tidak langsung panen, butuh waktu dan waktunya juga berbeda. Kalau sekarang kita merasa melakukan perbuatan buruk, misalnya tadi membunuh binatang itu adalah seperti menanam jagung, tapi kok saya panen padi? Saya tanam jagung terus nih, saya mau menyebar biji jagung nih ribuan ini ke sawah atau tegalan saya ini. Tapi saya panennya padi loh bertonton. Nah, lalu kita berpikir, wow, kalau gitu saya nanam jagung bisa panen padi. Bukan. Saya juga sudah pernah melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Dalam kehidupan seseorang itu tentu dia berbuat baik dan juga ada perbuatan buruk yang dia lakukan. Nah, jadi kalau sekarang dia banyak berbuat buruk, misalnya karena menanam jagung tadi, dia seolah-olah itu sebetulnya menggambarkan perbuatan buruknya. Kok dia masih panen padi? Karena dia juga melakukan perbuatan baik yang cukup banyak. Misalnya hasil restorannya ini ya, digunakan untuk pengobatan ibunya yang sudah tua, yang sudah lumpuh, yang dia rawat dengan sungguh-sungguh, dia membiayai ke dokter sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, dia membeli obat-obatan yang mahal, ini dia juga menanam karma baik. Nah, tapi di sisi lain, dia juga menanam karma buruk, menanam jagungnya ini. Sehingga satu ketika kalau satu saat jagung ini memang tumbuh dan sudah waktunya panen, dia pasti akan memetik buahnya. Tanpa kita harus menghakimi. Sudah lama ya dia rasanya membunuh itu. Kayaknya tiap hari dia itu ribuan. Jadi kalau bulanan sudah jutaan yang dibunuh. Kemudian kalau tahunan bisa miliaran. Lah ini kan dia pengusaha ini sudah berpuluh-puluh tahun. Wah loh, triliunan. Ngapain kita ngurusi itu? Kita lebih baik ngurusi diri kita sendiri. Sudahkah saya melakukan kebajikan dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran saya? Nah, dia yang melakukan segitu banyak perbuatan buruk itu, tentu dia nanti akan ada hitungan karmanya sendiri. Tapi saya lihat hidupnya bahagia itu membunuh segitu banyak. Oh iya, karena jagung yang dia tanam belum panen. Tetapi padi yang dia tanam sudah panen atau baru panen. Nah, jadi kemudian kita lalu merenung, hebat ya, dia walaupun berbuat jahat gitu saja, masih hidupnya bahagia. Apalagi kalau dia berbuat baik. Kemudian kita lalu merenung sebaliknya si orang itu, dia perbuatan baiknya banyak, tapi kok hidupnya menderita. Aduh, berbuat baik saja hidupnya masih menderita, apalagi kalau berbuat jahat. Jadi hidupnya dia harus diisi dengan kebaikan juga. Dengan perenungan seperti itu, maka hasilnya kita terdorong untuk berbuat baik dengan perbuatan, ucapan maupun pikiran, dan kita juga berbagi pengalaman, berbagi informasi agar pihak-pihak lain juga terdorong untuk melakukan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, dan perilakunya. Nah, tapi sekarang si pengusaha itu bagaimana ya? Nah, kita hanya cerita saja bahwa kalau menanam padi, tumbuh padi loh ya. Kalau kamu banyak melakukan pembunuhan, ya satu ketika kalau kamu memetik buah penderitaan, ya jangan terlalu mengeluh. Oh, nggak apa-apa, yang penting kaya raya. Ya sudah, itu waktunya memang belum nyampe. Tapi kita bisa menginformasikan lagi beberapa kali. Sehingga satu ketika mungkin dia akan berpikir, ya nanti kalau memang ibu saya ini sudah selesai, tugas saya membiayai ibu saya, saya mungkin mau buka warung, restoran karena saya pintar masak, ya saya buka restoran vegetarian lah. Nah ini kan perubahan balik luar biasa. Kenapa? Karena saya sekarang restoran ini yang paling laris, yang dimaui oleh masyarakat, supaya saya uangnya cepat masuk dan saya untuk ibu saya yang sakit sampai nanti selesai beliau. Nanti saya kemudian habis ini saya restoran vegetarian. Karena itu hanya untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. Loh, ini kan jadi berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena mungkin kita menginput data cukup banyak kepada dia. Sering-sering tentang pemahaman hukum sebab dan akibat, bahwa kalau kita berbuat buruk itu pasti buahnya jatuh ke kita sendiri dan seterusnya, maka dia akan menghindari itu. Nah, sekarang bagi teman yang suka makan misalnya udang, masih hidup, ginjal-ginjal kemudian dimasukkan air panas dengan dengan bumbunya itu kemudian dimakan. Ya enggak apa-apa, dia itu nanti pada waktunya dia akan memetik buahnya juga. Ya,
Karena kita di dalam dhamma ini, kita lalu merenung pada diri kita. Dalam hukum tadi yang saya sampaikan, jalan mulia berunsur 8 unsur yang keenam tadi adalah bahwa kekurangan kita perbaiki. Saya masih kurang apa ya dalam hidup ini? Apa kelakuan saya, apa ucapan saya, atau cara berpikir saya nggak benernya apa ya? Saya harus perbaiki. Kelebihan saya apa nih? Nah, saya tentu punya kelebihan juga. Kelebihan dalam cara berpikir, kelebihan dalam cara berbicara, kelebihan di dalam cara berbuat sesuatu. Nah, ini mau saya tingkatkan. Sebaliknya ada orang lain yang kekurangannya, yang saya tahu ada kekurangannya. Wah, harus saya hindari dong. Apa yang misalnya? Nah, itu teman cewek saya itu. Ya, cantik-cantik begitu. Makanya pakai udang masih hidup, kemudian dimasukkan ke air yang panas, mendidih, kemudian dimakan. Katanya manis. Ah, saya nggak mau. Nah, artinya apa ini? Melihat kekurangan orang, saya tidak menjelekkan dia, saya juga tidak komen apa-apa, tetapi saya berusaha tidak melakukan hal itu pada diri saya. Tapi apakah saya tidak boleh berteman sama dia? Boleh saja. Di dalam tindakan itu saya tidak cocok. Saya tidak ikut. Tetapi mungkin dia punya perbuatan-perbuatan lain yang saya lebih cocok. Misalnya apa? Saya cocok loh kalau diskusi tentang film sama dia. Apalagi kalau kita nonton bareng. Wow, cewek cantik nonton bareng. Wah, asik banget. Enggak apa-apa, kita sering nonton. Tapi bagian makan, kalau sudah dia mulai ambil pesen udang udang hidup itu, saya enggak. Saya pesan makanan yang udang mati aja. Nah, dia mau makan itu silakan. Saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya tahu itu kekurangan, saya tidak mau. Minimal saya tidak cocok, saya tidak mau. Tapi dia punya kelebihan di bidang misalnya, wah, dia pemahamannya tentang film banyak sekali ya. Saya diskusi tentang itu, saya mau belajar tentang itu, enggak apa-apa. Jadi kekurangan orang kita hindari, kelebihan orang kita pelajari, kekurangan sendiri kita kendalikan supaya tidak muncul lagi, kelebihan sendiri kita tingkatkan. Dengan demikian, batin kita ini bersih, tidak lagi termotivasi dengan hal-hal yang orang lain lakukan. Orang lain lakukan apa ya? Kok gitu ya? Kita nanti jadi orang kepo. Ya, jadi kita merasa, waduh, kamu sudah melakukan ini. Kalau aku sih enggak. Jangan. Kamu melakukan itu, ya sudah, saya tidak. Tetapi saya juga tidak menjelekkan, cuman mungkin dia saat ini dia punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Ya sudah, biarkan aja. Cuman kalau saya nanti ditanya, kenapa kok kamu nggak mau? Ini enak nih, udang ini manis. Kalau udah dicelup ini, enggak, saya mau yang mati aja. Kenapa? Ya, karena menurut keyakinan saya kan menanam padi tumbuh padi. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan seperti itu, ya buahnya tentu akan kembali kepada diri saya sendiri. Saya nggak mau itu. Saya tidak berani untuk menghadapi buah atau risiko perbuatan itu. Kalau kamu berani, ya tidak apa-apa. Apalagi mungkin di dalam keyakinanmu, kamu memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya, ya tidak apa-apa, silahkan aja. Tapi bukan berarti kita tidak berteman. Kita tetap berteman, cuman tidak cocok di bagian itu saja. Nah, jadi kita bisa membedakan begitu, temanan tetap jalan, tetapi keyakinan kita masing-masing tetap bisa kita jaga. Dan kita tidak perlu mencoba ya. Kalau tadi saya katakan kita mengikuti dengan orang yang bijaksana, kemudian kita mendengar nasihatnya, lalu kita mencoba. Saya pikir teman saya ini bijaksana juga ya, karena ada udang sudah ketangkep, kenapa nggak dimakan juga ya? Saya mau mencoba kan katanya Bante kan boleh nyoba-nyoba juga 3-4 kali. Yang ini bukan. Kenapa yang disebut bijaksana tadi saya sudah sampaikan. Bijaksana adalah orang yang menurut kita bisa melaksanakan kemoralan, orang yang kemudian bisa membedakan yang baik sebagai yang baik, yang tidak baik sebagai yang tidak baik, kemudian yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Dan saya menganggap dia belum bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Jadi saya tidak menganggap bagian makan udang itu bijaksana. Mungkin bagian film dia lebih bijaksana sehingga saya mau mencoba nonton yang dia sarankan. Ya, saya merasa sutradara ini film genre ini mesti bagus. Misalnya saya suka drakor, wah drakor mesti paling bagus. Ternyata dia menyarankan bukan drakor, ya drabul. Loh apa itu drabul? Drama bule. Oh ya drama bule, drabul. Oke, kalau gitu sebetulnya saya nggak senang drabul. Tapi oke lah.
Saya nyoba karena dia kan memang pemahamannya bagus. Saya nyoba. Nah, kita jadi keyakinannya, berubah sedikit drabul. Nah, coba saya drabul, drabul beberapa kali, nggak cocok ya, balik lagi. Nah, atau sekarang Drain, apa itu? Drama India. Nah, dia cobalah saya walaupun nggak senang, saya coba. Lumayan, lumayan. Nah, sehingga jadi saya punya alternatif selain drakor, drama Korea, saya juga punya alternatif Drain, drama India, atau Drajin, drama Tiongkok, drama Cina. Oke, oke, bisa juga. Nah, jadi ini keyakinan yang bisa fleksibel karena kita mau mencoba membuka diri. Begitu, sahabat saya, Jang Jang, yang sudah lama tidak ketemu, apakah sudah bisa memahami? Ya, tidak apa-apa kalau mic-nya sudah dikembalikan ke panitia, ya panitia saja yang mewakili. Ya, makasih Bante. Ya, Baik Bante, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube juga. Bante Namo Buddhaya. Apabila kita berdana atas nama suami, anak-anak, mereka kadang tahu namanya dicantumkan, tapi tidak partisipasi bersama dalam berdana. Apakah buah karma baiknya ikut diterima mereka? Terima kasih Bante. baik. Wah, ini Bu Kartika Teller ini dari Australia loh. Jadi cukup jauh ini tempatnya. Nah, jadi sekarang bagaimana ini? Saya berdana atas nama keluarga. Bisa? Bisa. Apalagi keluarga tahu. Wow, ini bagus banget. Harus diberitahu ya. Jadi, saya ini ada dana loh atas nama kamu. Oke. Nah, apa ini karmanya sekarang? Bagi si pelaku, ya dalam hal ini Ibu Kartika ini, ya, melakukan kebajikan, dia menanam karma baik. Penanam karma baik tentu pada waktunya akan membuahkan kebajikan, kebahagiaan juga. Menginformasikan kebajikan ini kepada keluarga, ini juga karma baik lagi. Jadi sudah dua nih karma baiknya. Satu melakukan sendiri, yang kedua menginformasikan. Sehingga keluarga mengetahui. Nah, kalau keluarga yang mengetahui ini berbahagia, wow, bagus. Kamu mewakili saya ya. Berbahagia, maka si pelaku ini bikin karma baik lagi, yaitu mengkondisikan keluarganya berbahagia. Tadi menginformasikan, sudah karma baik. Yang berikutnya, mengkondisikan keluarganya bahagia. Karma baik lagi nih. Nah, tapi kalau enggak keluarganya biasa-biasa, ya sudah dapat karma baik dua saja. Biasa-biasa aja. Nah, sekarang kalau keluarganya ini berbahagia, maka keluarganya itu juga menanam karma baik. Tetapi menanam karma baik dalam bentuk ikut berbahagia atas kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh si pelaku. Ya, dalam hal ini kan ibu. Kemudian dia ngomong sama suami dan anaknya. Dan ketika ibu ini berbuat baik, ini yang bikin karma baik satu. Kemudian menginformasikan dua. Kemudian kalau keluarganya bahagia, tiga. Ini bikin karma baik tiga kali. Sedangkan ini keluarganya sekarang. Dia ikut berbahagia, maka keluarga ini berbuat kebahagiaannya itu adalah kebajikan dia. Perbuatan baik keluarganya ini adalah dalam bentuk pikiran karena sepakat dengan kebaikan yang dilakukan oleh si ibu. Itu namanya bermudita cita, ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan orang lain. Kalau sering-sering dikondisikan begitu, berarti ini sering-sering juga keluarganya itu berbuat baik lewat pikiran. Ya, yang pelaku ini berbuat baiknya lebih banyak, tapi keluarga bukan tidak ada kebajikan, dia ikut berbahagia karena ikut bermudita cita, ikut punya pikiran baik. Nah, mungkin dengan praktek yang sudah sekian puluh kali, praktek sekian ratus kali,
satu ketika mungkin keluarga ini kepingin nyoba. Ya, gimana sih kebaikan ataupun kok kamu bisa senang sekali berbuat baik itu gimana sih? Aku mau nyoba. Nah, ini bikin karma baik baru karena dia mengkondisikan orang lain berbuat baik. Kalau tadi kan hanya berpikir baik, ya. Satu tadi dia berbuat baik, kedua dia menginformasikan, ini juga sudah berbuat baik, tiga mengkondisikan orang lain berbuat berbahagia, ini perbuatan baik. Sekarang mengkondisikan orang lain berbuat baik juga. Nah ini dia, aku mau nyoba, ya boleh. Ya kamu pakai uangmu sendiri ya, kalau mau berdana misalnya. Tapi kalau mau misalnya mungkin dana yang bukan materi ya, misalnya ini pandai apa misalnya pandai atau ikut kegiatan sosial misalnya. Jadi saya mau berbuat baik ke panti asuhan misalnya. eh, saya pandai potong rambut. Oh, kalau gitu saya pergi ke panti jompo, saya mau keramasi dan mau potong rambut. Ya, wah, kalau gitu ini perbuatan baik nih. Nah, ini sudah menambah 4, ini baru beberapa lagi karena ini dia niatnya berbuat baik sudah karma baik, kemudian menginformasikan kepada panti jomponya itu, wah panti jomponya juga bahagia, ini juga berbuat baik. Kemudian dia memotong rambutnya, ini berbuat baik lagi, panti jomponya happy, dia juga menanam karma baik lagi. Ini kalau bisa mengkondisikan seperti itu, ini luar biasa. Tapi kalau belum sampai tahap itu, minimal Anda si pelaku sudah berbuat kebajikan. Karena itu, marilah kita banyak melakukan kebajikan, banyak mengkondisikan pihak lain berbuat baik, agar kita juga memperlipat gandakan kebajikan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimana sekarang kalau kita melarang orang berbuat baik? Ini sering terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, dana makan. Sudah, tidak usah dana makan, hari ini sudah banyak. Itu bisa terjadi. Ya, mungkin di kalangan Anda banyak terjadi seperti itu. Atau mungkin dana ke panti asuhan yang kita tahu itu panti asuhannya baik. Jadi bukan panti asuhan tipu-tipu ya. Ini panti asuhannya baik. Kita mau berdana, tapi teman kita nggak usah lah, di sana sudah banyak yang dana, nggak usah. Saudara-saudara, orang melarang berdana atau orang melarang berbuat baik di dalam dhamma itu dia melakukan perbuatan buruk beberapa tingkat loh. Yang pertama, ketika dia melarang, dia pikirannya itu negatif. Dia sudah berbuat buruk. Ya, orang mau melempar kotoran, itu pasti dia memegang kotorannya sendiri dulu sebelum dilemparkan ke orang lain. Maka entah dia pakai sarung tangan atau dia langsung tangan telanjang begini, tapi sebetulnya dia memegang kotoran dulu. Jadi diri sendiri sudah berbuat buruk dulu, melarang orang berbuat baik. Yang kedua, menghindarkan orang dari pengen berbuat baik menjadi tidak baik ataupun berhenti berbuat baik, ini juga karma buruk. Kemudian orang kalau dia berbuat baik, tadi misalnya ke panti asuhan, maka panti asuhan ini akan memetik buah karma baik. Tapi karena kita melarang dia berbuat baik kepada panti asuhan itu, yang jelas tidak abal-abal, maka mengkondisikan panti asuhan ini tidak memetik buah karma baik mereka masing-masing. Jadi kita menghalangi pihak lain memetik buah karma baik. Jadi dengan melarang orang berbuat baik, 3 karma buruk kita sudah lakukan. Karena itu kalau sekarang saya tahu tuh itu panti asuhannya abal-abal. Gimana ya caranya teman saya ini supaya ngerti? Kita hanya ngomong, oh ya oke, kamu mau berbuat baik ke panti asuhan yang abal-abal itu. Nah, menurut saya sih ya, itu panti asuhannya nggak benar. Tetapi kamu cek sendiri saja. Saya tidak melarang kamu untuk berbuat baik ke sana, saya tidak melarang. Tapi ada baiknya kamu coba cek sendiri. Kalau kamu merasa itu cocok, ya silahkan. Tapi kalau kamu merasa nggak cocok, ya itu keputusanmu. Dengan cara seperti itu, kita memberikan kebebasan kepada dia untuk tidak menghakimi.
Bukan kita yang memutuskan, tapi dia memutuskan sendiri. Biar dia abal-abal, tapi saya cocok lah, tetap saya mau kasih. Oh ya sudah, itu haknya dia, tidak apa-apa. Kalau saya tidak melakukan, tapi dia mau melakukan, itu haknya. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita terhindar dari kejahatan tiga lapis tadi. Mendorong orang berbuat baik, kita sudah melakukan kebajikan minimal tiga lapis. Menghindarkan orang, mencegah orang berbuat kebaikan, kita berarti melakukan kejahatan tiga lapis. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk berbuat kebajikan, selalu bersemangat untuk mendorong orang berbuat kebajikan, dan kalau kita tahu hal yang tidak baik di masyarakat, kita mengkondisikan orang itu merenungkan dulu sebelum melakukan kebajikan, dan akhirnya biarlah dia memutuskan sendiri apakah dia mau lanjut atau tidak. Karena siapapun juga tentu mempunyai hukum hutang piutang karma. Jadi mungkin walaupun dia tahu panti asuhan itu abal-abal, tapi mungkin dia punya utang karma dengan pengurus di sana sehingga dia mau melakukan kebajikan. Ya sudah, saya tidak melakukan itu. Mungkin karena utang karma saya tidak terlalu banyak dengan mereka. Nah, dengan cara seperti itu batin kita tetap tenang, melihat orang yang berbeda pandangan dengan kita juga tidak emosi, dan kita biasa-biasa karena masing-masing kita jalani jalan hidup kita sendiri untuk menuju pada pencerahan atau kebijaksanaan. Sehingga keyakinan yang kita miliki tidak lagi berubah menjadi kemelekatan, tetapi keyakinan yang kita miliki menjadi kebijaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bante. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir dari Rasicu. Namo Buddhaya Bante, saya Rasid dari Pekanbaru. Pertanyaannya, seseorang yang melakukan meditasi pagi, siang, dan malam setiap hari, apakah ini bisa disebut dengan kemelekatan? Baik. Wah, pertanyaan dari Pekanbaru luar biasa. Tadi dari Medan, kemudian Australia, ini sekarang Pekanbaru. Wow, luar biasa. Sekarang gimana ya? Ada meditasi pagi, siang, sore, malam. Saudara-saudara, ini meditasi model apa dulu ya? Kalau meditasi duduk diem, pagi, siang, sore, malam, kemudian tidak bantu orang tua, tidak mau melakukan apa-apa, nah inilah kemelekatan. Tapi kita tahu, meditasi itu di dalam Dhamma bukan seperti itu. Meditasi itu adalah pengembangan kesadaran setiap saat. Jadi saat kita berdiri, berjalan, berbaring, duduk, kita selalu sadar saat ini saya sedang apa, sedang duduk. Saat ini saya sedang apa, sedang berdiri. Saat ini saya sedang apa, berjalan. Saat ini saya sedang apa, berbaring. Sedang apa, bekerja. Sedang apa, berbicara. Sedang apa, nonton televisi. Sedang apa, membalas chatting. Kalau kesadaran setiap saat ini yang kita bina sepanjang waktu, dari bangun tidur sampai malam mau tidur, bahkan tidur pun mungkin nanti kita sadari, maka ini bukan kemelekatan, ini adalah pengembangan kesadaran setiap saat yang nanti akan memunculkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu tahu hidup adalah saat ini. Masa lalu kita pernah hidup, masa lalu itu menjadi pelajaran, kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita perbaiki, masa depan kita akan hidup. Tapi belum tentu hidup, tapi tujuan hidup di masa depan, kelebihan untuk kita lakukan mulai saat ini, kekurangan mulai kita hindari saat ini. Jadi saat ini menjadi saat yang terbaik untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Kesadaran setiap saat seperti inilah yang kita perlu kembangkan di dalam Dhamma. Ya, nah itulah meditasi pengembangan kesadaran setiap saat. Tapi kalau duduk diem, yang artinya meditasi ini duduk diem atau tidak melakukan komunikasi dengan siapapun juga, pokoknya hanya tahunya meditasi saja, diajak ngomong juga, kok saya diem aja, saya masih meditasi. Itu namanya kemelekatan. Dan itu banyak, itu menjadi orang autis di wihara. Itu saya kira di wihara-wihara akan sering terjadi, itulah orang autis. Jadi gimana itu? Orang itu kalau puja bakti di wihara, dia duduk di tempat tertentu.
Entah di pojok, entah dekat pintu, entah dekat tembok. Kemudian dia sejak kebaktian mulai, dia duduk di situ dengan posisi meditasi, mata tertutup. Orang baca parita, dia tetap duduk di situ, tidak baca. Orang kemudian mendengar dhamma, dia ya tetap duduk di situ. Orang menyanyi lagu Buddhis, dia juga duduk di situ. Orang Dana Paramita, dia juga duduk di situ, tidak bergerak sama sekali. Sampai orang pulang, baru dia pulang. Itu orang autis. Dan itu di rapat-rapat Waisak misalnya, bagaimana? Rapat, ayo kita rapat nih panitia Waisak. Dia duduk meditasi terus. Ketika ditanya, loh itu kamu bagaimana, ada saran? Nggak ada. Meditasi terus. Lah ini orang autis. Ini namanya kemelekatan. Kenapa? Karena dia melekat dengan ketenangan yang dia capai waktu dia meditasi itu, dia ngulang-ngulang. Padahal kalau dia mau duduk meditasi di meditasi wihara itu kan bisa dilakukan di luar jam kebaktian. Kalau kebaktian itu hari Minggu, selesai puja bakti, silakan meditasi terus sampai hari Minggu pagi mulai kebaktian itu. Nah, jadi nanti waktu kebaktian, orang baca parita ikut baca parita, orang mendengar dhamma ikut mendengar, ya, orang tersenyum ikut tersenyum, kemudian rapat dia ikut rapat. Kenapa? Karena dia sadar setiap saat. Sang Buddha, para biku zaman dulu, zaman sekarang dan sebagainya itu, kalau hidup di dalam kesadaran itu ada aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, tetapi selalu sadar setiap saat. Itulah meditasi yang sesungguhnya. Bukan duduk diam itu adalah latihan meditasi. Jalan mondar-mandir di biara itu latihan meditasi. Berdiri diam latihan meditasi. Meditasi yang sesungguhnya adalah ketika sadar, sedang berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, berbicara, berpikir, dan lain sebagainya di kehidupan sehari-hari. Dan itu disarankan kesadaran itu justru sepanjang waktu, sepanjang hari, seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tanya jawab kita akhiri pada malam hari ini karena keterbatasan waktu.